Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam video ini saya akan menyajikan gagasan pendukung untuk bulan suci nasional tahun 2022, khusus untuk pertemuan pertama dengan tema Allah Sumber Harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Di dalam penyajian ini saya akan memaparkan 3 pokok. Yang pertama yaitu pendalaman teks atau kita pendalaman sederhana tentang teks. Yang kedua tafsiran sederhana, dan yang ketiga penerapan dalam kehidupan konkret. Marilah kita mengikuti untuk gagasan pendukung ini sebagai referensi untuk para pemandu bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini. Pembacaan dari kitab Amos bab 5 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf kebagaikan api, yang memakannya sampai habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pendalaman kita ini kita fokus pada kitab Amos bab 5 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kita tahu bahwa kitab Amos ini bacaan panjang yang keseluruhannya itu dari Amos bab 5 ayat 1 sampai ayat 17. Tetapi untuk pendalaman teks ini kita fokus secara khusus hanya Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Teksnya sangat singkat, hanya terdiri dari 3 ayat, yaitu ayat 4 sampai dengan ayat 6. Sekilas waktu kita baca tadi kita bisa melihat bahwa perikop ini tersusun sangat baik. Ayat 4 dan ayat 6 disebutkan ungkapan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kedua ayat ini membungkus ayat 5, yang fokus perhatiannya pada larangan untuk mencari tempat-tempat yang mengalihkan perhatian orang Israel dari pertemuan sejati dengan Tuhan. Ketiga tempat itu kita bisa dengar tadi, kita sebut satu persatu. Yang pertama Betel, tempat yang kedua Gilgal, tempat yang ketiga Berseba. Dan ketiga tempat ini dikenal sebagai tempat-tempat untuk mempersembahkan kurban. Kita lihat tempat yang pertama yaitu Betel. Betel yang berarti rumah Tuhan, merupakan sebuah tempat kudus yang sudah lama dikenal sejak Yakub. Kita bisa baca di dalam kitab Kejadian bab 28 ayat 10 sampai ayat 22, kitab Kejadian bab 31 ayat 13,
dan kitab Kejadian bab 35 ayat 7. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum adanya kenisa di Yerusalem, maka Betel menjadi tempat di mana orang-orang mempersembahkan kurban. Dan Samuel sendiri mengunjungi tempat itu setiap tahun. Itu kita bisa baca kitab 1 Samuel bab 7 ayat 16, 1 Samuel bab 10 ayat 3. Ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Betel menjadi tempat kebaktian bagi masyarakat di kerajaan bagian utara. Tetapi dalam perkembangannya, di tempat yang dianggap kudus ini, di tempat yang dianggap suci ini, mereka dirikan patung anak lembu emas. Kita bisa baca kitab 1 Raja-Raja bab 12 ayat 28 sampai ayat 30. Untuk alasan itulah maka para nabi memberikan kritikan. Para nabi memberikan teguran keras bahwa di tempat itu terjadi praktek penyembahan berhala. Kita bisa baca di kitab Hosea bab 10 ayat 5, kitab Yeremia bab 48 ayat 13. Dan salah satu larangan untuk pergi ke Betel terungkap di kitab Amos bab 5 ayat 5 seperti yang kita baca tadi atau kita dengar tadi. Tempat yang kedua yaitu Gilgal. Gilgal merupakan tempat berkumpulnya orang Israel ketika mereka menyeberangi sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan. Kita bisa baca dalam kitab Yosua bab 4 ayat 19. Di Gilgal pula mereka menyunat orang-orang Israel yang belum disunat agar mereka dikuduskan bagi Allah. Kita bisa baca kitab Yosua bab 5 ayat 9. Untuk mengenang penyeberangan sungai Yordan, mereka lalu mendirikan 12 batu sebagai peringatan di tempat ini. Ini kita bisa baca di kitab Yosua bab 4 ayat 20. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Gilgal ini menjadi tempat khusus, tempat istimewa, tempat terkenal, karena di tempat inilah mengingatkan mereka atau mengingatkan orang Israel akan peristiwa peralihan dari Mesir memasuki tanah perjanjian. Tempat yang ketiga yaitu Berseba. Berseba merupakan nama tempat di bagian paling selatan yang biasanya bersamaan dengan Dan di utara dipakai sebagai penanda wilayah Israel seperti yang terungkap dalam kitab Hakim-Hakim bab 20 ayat 1, yaitu diungkapkan dari Dan sampai Berseba. Kita bisa baca sekali lagi dalam kitab Hakim-Hakim bab 20 ayat 1, di situ menyatakan dari Dan sampai Berseba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Abraham, bapa orang beriman, pernah tinggal di sini atau pernah berdiam di Berseba. Nah, ini buktinya kita bisa baca dalam kitab Kejadian bab 20 ayat 22 ayat 19. Demikian juga Ishak. Kita bisa baca di dalam Kejadian bab 28 ayat 10. Sedangkan Yakub berhenti di sini untuk mempersembahkan kurban. Kita bisa baca dalam kitab Kejadian bab 46 ayat 1. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
penyebutan nama tempat-tempat itu, yaitu Betel, Gilgal, dan Berseba, bermaksud mengingatkan orang Israel bahwa Tuhan tidak dapat dicari di tempat-tempat tertentu dengan harapan kosong. Yang paling penting adalah keterbukaan hati dalam mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya ungkapan "carilah Tuhan" disebut dalam perikop ini sebanyak 2 kali yang kita dengarkan dalam bacaan tadi. Diungkapkan 2 kali, yaitu ayat 4 dan ayat 6, menyatakan carilah Tuhan. Dengan menyatakan ungkapan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, sampai 2 kali. Di sini perikop ini sebenarnya mau menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menjamin kehidupan. Hanya Tuhanlah satu-satu sumber kehidupan kita. Maka carilah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang sejati terletak pada pencarian akan Tuhan dan semangat untuk meninggalkan berhala-berhala yang menjadi kesenangan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita telusuri secara mendalam bacaan dari kitab Amos bab 5 ayat 4-6 ini, terdapat 4 unsur pokok yang menjadi permenungan kita pada pendalaman pertemuan pertama ini. Yang pertama yaitu carilah Tuhan. Yang kedua, maka kamu akan hidup. Yang ketiga, jangan mencari Betel, Gilgal, dan Berseba. Dan yang keempat, api yang terpadamkan, yang tak terpadamkan. Kita lihat yang pertama, unsur yang pertama yaitu carilah Tuhan. Ungkapan carilah Tuhan memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, yang bersifat undangan. Undangan untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Bangsa Israel hanya memiliki Tuhan sebagai Allah mereka yang dimeteraikan dalam perjanjian di Sinai. Isi perjanjian tersebut adalah Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat Allah. Kita bisa baca dalam kitab Keluaran bab 6 ayat 6, juga dibandingkan dengan kitab Yeremia bab 30 ayat 22. Ungkapan mencari Tuhan bukan berarti Tuhan menghilang atau mereka tidak mengetahui lagi di mana Tuhan berada. Tuhan tetap ada. Melalui ungkapan dan perintah ini, orang Israel diundang atau disadarkan untuk kembali kepada komitmen mereka atau perjanjian awal mereka, yakni untuk menyembah hanya kepada Tuhan semata. Mereka tidak perlu mencari ilah-ilah lain atau mencari kepada dewa-dewi, tetapi hanya perlu kembali kepada Tuhan yang selalu menanti mereka penuh dengan cinta yang mendalam. Kedua, ungkapan cari Tuhan serentak pula mengandung makna bahwa orang Israel sedang tidak setia pada janji mereka sendiri. Mereka perlu diingatkan untuk kembali menemui Tuhan Allah mereka. Boleh jadi mereka sedang menyembah banyak-banyak ilah,
atau ilah-ilah yang lain atau kepada dewa-dewi yang lain, dan menempatkan Tuhan sebagai salah satu dari sembahan tersebut, atau Tuhan sudah disingkirkan atau digantikan dengan deretan ilah-ilah yang lain atau dewa-dewi yang baru. Karena itu ungkapan carilah Tuhan sebenarnya meminta pertobatan orang Israel. Kita bisa baca dalam kitab Ulangan ayat 4 ayat 29, kitab Tawarik bab 15 ayat 12 sampai ayat 13. Pertobatan ini perlu disertai dengan tindakan nyata untuk mengunjungi bait suci. Kita bisa baca dalam kitab Ulangan bab 12 ayat 5. Tempat yang menandakan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Mereka juga diminta untuk mendengarkan sabdanya dan mentaati perintah-perintahnya. Mencari Tuhan berarti mencari apa yang dikehendaki oleh Allah. Unsur yang kedua, maka kamu akan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memperoleh kehidupan merupakan buah dari pencarian akan Tuhan. Pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa kaum Israel akan banyak yang mati ketika mereka maju berperang. Mereka terkapar dan tidak ada yang membangkitkan mereka. Ini terjadi karena mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Mereka mengalami kegagalan dan kematian dalam peperangan kehidupan. Ketika orang Israel melakukan kesalahan, mereka menjauhkan diri mereka dari Tuhan dan dari kehidupan. Hal inilah kisah kejatuhan manusia pertama menjadi contoh bahwa mengabaikan perintah Tuhan akan menjauhkan seseorang dari kehidupan. Setelah mereka makan dari buah pohon pengetahuan, mereka pun dihalui keluar dari Taman Eden, dan Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang bernyala-nyala untuk melindungi pohon kehidupan. Ini kita bisa baca dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 22 sampai 24. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memperoleh kehidupan, manusia harus mencari Tuhan dan harus mentaati perintah-perintahnya dan harus tergantung hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika hendak memasuki Kanaan, orang Israel diingatkan lagi untuk setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan akan menentukan nasib hidup mereka. Yang setia akan memperoleh kehidupan, yang tidak setia akan dihadapkan dengan kematian. Kita bisa baca dalam kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai ayat 20. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan hanya bisa diperoleh ketika orang Israel mendekatkan diri kepada Sang Pemilik kehidupan dan menyembah hanya kepada Allah semata. Pada perikop ini, kehidupan dihubungkan dengan upaya pencarian akan Tuhan. Mencari Tuhan berarti mencari kehidupan. Tuhan sebuah konsekuensi dari pendekatan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Semua yang dekat dengan Allah akan memperoleh kehidupan yang sejati. Unsur yang ketiga, jangan mencari Betel,
Gilgal, dan Berseba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Rupanya dengan sengaja Nabi Amos memilih kata kerja mencari dalam kalimat ini. Pada ayat sebelumnya, kata ini dipakai dalam bentuk imperatif atau perintah, carilah Tuhan. Kini kata kerja ini dipakai dalam bentuk larangan, jangan mencari Betel. Kalimat ini memiliki dua pengertian sebagai berikut. Yang pertama, yang seharusnya dicari adalah Tuhan. Betel, Gilgal, dan Berseba merupakan tempat-tempat yang mengingatkan orang akan Tuhan. Betel adalah tempat Yakub bermimpi melihat malaikat Allah turun dari langit dan Tuhan sendiri berbicara kepadanya. Dia pun membuat tugu peringatan di tempat tersebut. Kita bisa baca dalam kitab Kejadian bab 28 ayat 18. Hal serupa juga terjadi dengan Gilgal, yang menjadi tempat orang Israel berkumpul setelah menyeberangi sungai Yordan dan mendirikan 12 batu peringatan. Kita bisa baca dalam kitab Yosua bab 4 ayat 19 sampai ayat 20. Di tempat inilah mereka menyunatkan semua orang yang belum disunat sebagai tanda pembaharuan perjanjian dengan Tuhan. Sementara di Berseba merupakan tempat di mana Abraham tinggal. Bisa kita baca dalam kitab Kejadian bab 22 ayat 19. Ini tadi sudah dijelaskan dalam bagian pendalaman teks, kita sudah jelaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tempat-tempat tersebut bukanlah tujuan akhir dari perjalanan iman kita. Yang dicari hendaknya bukan tempat, melainkan Tuhan yang kita cari. Karena itu, padanan yang disebut dalam perikop ini adalah carilah Tuhan dan janganlah mencari Betel. Padanan ini tidak biasa, sebab kata kerja umumnya tidak langsung diikuti dengan nama tempat. Namun hal itu disengaja. Kontrasnya sangat jelas. Carilah Tuhan dan hiduplah. Ini kontras sekali. Namun jangan mencari, itu nasihat. Jangan dicari di Betel. Tuhan haruslah menjadi subjek dari setiap pencarian iman. Alih-alih tempat dan media. Orang bisa pergi ke Betel yang adalah rumah Allah, tetapi ia cari seharusnya adalah Tuhan. Ia harus memiliki semangat untuk menjumpai Tuhan dan tidak menjadikan perjalanannya ke tempat tersebut sebagai wisata rohani atau mengunjungi tempat-tempat tertentu hanya untuk mencari status sosial, supaya dia dikenal sebagai orang beriman yang baik, yang hebat. Mengunjungi tempat-tempat itu supaya dia diakui menjadi pribadi yang lebih beriman kepada yang lain. Bukan itu. Yang dicari di Betel adalah Tuhan. Alih-alih bangunan atau tempat itu sendiri. Mengultuskan atau pengultusan terhadap tempat-tempat tertentu hanya akan menjauhkan orang dari Tuhan. Saya tegaskan kembali, pengultusan terhadap tempat-tempat tertentu hanya untuk menjauhkan orang dari Tuhan. Tempat-tempat itu mestinya menjadi pengingat setiap orang akan kehadiran Tuhan. Mengunjungi tempat-tempat tersebut semestinya dilandasi oleh semangat untuk mencari dan menemuinya. Tempat-tempat itu sendiri suatu ketika pasti akan ditinggalkan atau lenyap. Hanya Tuhan yang abadi, bukan tempat. Saya tegaskan kembali,
Hanya Tuhan yang abadi, sedangkan tempat-tempat yang kita kunjungi, yang kita anggap suci, akan lenyap. Maka mencari Tuhan tidak tergantung pada tempat. Apalagi kita membuang biaya cukup besar untuk mengunjungi tempat-tempat itu. Yang terpenting adalah mencari Tuhan, bukan mencari tempat di situ. Dan Tuhan tidak tergantung pada tempat-tempat tertentu. Maka dari sini supaya kita beriman, beragama, bukan dalam kepalsuan. Karena kita menganggap hanya di tempat tertentu Tuhan ada. Sedangkan yang kita percaya adalah Allah itu imanen, yang selalu menyertai hidup kita dimanapun kita berada. Kenapa harus mencari di tempat-tempat tertentu? Itu yang dikatakan menjalankan hidup beragama yang palsu, dianggap saleh tapi padahalnya tidak berguna bagi dirinya. Yang kedua, Betel, Gilgal, dan Berseba adalah tempat terjadinya sinkretisme, mencampur adukan ajaran-ajaran agama tertentu menjadi suatu ajaran yang baru. Dan itu susah dibendung, ya. Kita menerima rumusan teologis dari agama tertentu menjadi agama kita, lalu kita merasa bahwa itu milik kita. Sinkretisme terjadi di mana-mana di dalam kehidupan beragama. Pada masa Amos, tempat-tempat ini tidak lagi menjadi tempat yang suci. Betel dan Gilgal misalnya sudah menjadi tempat berlangsungnya pemujaan berhala. Oleh Raja Yerobeam, di Betel dibangun patung anak lembu emas yang menjadikan tempat tersebut sebagai tempat berhala. Kita bisa baca di dalam kitab 1 Raja-Raja bab 12 ayat 28 sampai ayat 30. Betel tetap menjadi tempat penziarahan, tetapi tidak lagi memainkan peranan sebagai rumah Tuhan. Ketika orang menuju ke Betel, bukan Tuhan yang mereka cari, melainkan ilah-ilah lain. Begitupun juga di Gilgal terjadi hal yang sama. Kedua tempat ini disinggung oleh Nabi Amos. Kita bisa baca dalam Amos bab 4 ayat 4-5. Sebagai tempat orang melakukan kejahatan. Ingat, di tempat yang dianggap suci yang selalu kita kunjung dari mana-mana, mengeluarkan dana banyak, ternyata di tempat itulah orang melakukan kejahatan. Orang Israel, khususnya mereka yang memiliki kuasa, datang ke situ membawa kurban bakaran. Tetapi pada saat yang sama mereka melakukan penindasan. Sementara itu Berseba yang berada di bagian paling selatan ada di dalam ungkapan jangan menyeberang ke Berseba. Tidak ada catatan khusus tentang tempat ini sebagai tempat persembahan kurban. Penyebutan Berseba lebih disebabkan karena letaknya yang berbatasan dengan wilayah lain. Bangsa Israel diharapkan tidak menyeberang kepada bangsa asing untuk mencari ilah-ilah yang lain, termasuk sekedar mengikuti gaya hidup bangsa-bangsa lain. Mereka harus tetap setia kepada Tuhan dengan mengikuti firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi Berseba disinggung juga sebagai pembatas wilayah. Diungkapkan tadi dari Dan sampai kepada Berseba. Sebenarnya ungkap itu merasakan tidak perlu kita mencari budaya asing, kepercayaan asing dari negara lain. Mengagung-agungkan budaya asing dan kepercayaan asing, agama asing.
Mereka harus tetap setia kepada Tuhan dan mengikuti seluruh perintah-perintahnya. Unsur yang keempat yaitu api yang tak terpadamkan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penggunaan kata api untuk menggambarkan keruntuhan yang selalu dikaitkan dengan peperangan. Kita bisa memahami lebih mendalam tentang ungkapan ini. Saya ulangi lagi. Pemakaian kata api untuk menggambarkan keruntuhan kota selalu dikaitkan dengan peperangan. Ketika sebuah kota jatuh ke tangan musuh, kota itu akan dibakar supaya musnah. Praktik seperti ini lazim ditemukan di dunia kuno. Ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, mereka memerangi kota Yeriko. Kota ini jatuh ke tangan mereka dan mereka pun membakarnya. Kita bisa baca dalam kitab Yosua bab 6 ayat 24. Yerusalem sendiri ketika jatuh ke tangan Nebukadnezar juga dibakar habis oleh tentara Babel. Kita bisa baca sebagai bukti, baca di kitab Yeremia bab 39 ayat 8. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah api juga menjadi simbol pemusnahan yang dilakukan Tuhan dan penghakiman yang akan dijatuhkan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Nabi Amos mengingatkan orang Israel untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Jika tidak, Tuhan akan mendatangi mereka bagaikan api. Api itu akan memakan habis. Api itu akan membasmi dan tidak akan ada lagi yang bisa memadamkannya. Betel yang menjadi tempat yang dikuduskan baginya juga akan turut dimusnahkan. Itulah nasib akhir bagi orang yang tidak mencari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, mengapa kita mencari Tuhan jauh-jauh? Mengapa kita mengeluarkan biaya yang begitu besar? Memeras keringat dan tenaga hanya untuk mencari Tuhan di tempat-tempat tertentu. Padahal Tuhan selalu bersama kita, hadir dalam seluruh peristiwa kehidupan kita. Marilah kita jangan menjadi orang yang beragama tetapi dalam kepalsuan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita mendalami kitab Amos bab 5 ayat 4-6, di situ kita menemukan bahwa warta pokok dari bacaan ini adalah undangan untuk mencari Tuhan, yang berarti memusatkan perhatian pada upaya untuk menemui Tuhan dalam kehidupan kita. Nabi Amos mengulangi seruan agar umat mencarinya, sebab Tuhan menjanjikan kehidupan. Paling kurang atau sekurang-kurangnya ada 3 pokok yang menjadi bahan permenungan kita sesuai dengan bacaan tadi yang kita dalami kitab Amos bab 5 ayat 4-6. Yang pertama, kehidupan keagamaan sejati terletak pada keselarasan antara ibadah dan praktek hidup. Perubahan-perubahan yang terjadi dengan tata ibadah atau kebaktian selama masa pandemi COVID-19 agar dapat tetap berjumpa dengan Tuhan
mesti dibarengi juga dengan sikap hidup yang mencerminkan kedekatan kita dengan Allah. Jika tidak, orang sebenarnya sedang menghayati hidup keagamaan yang palsu. Iman kepada Tuhan hanya dapat dihidupkan dalam perbuatan nyata, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bisa kita baca dalam surat Yakobus bab 2 ayat 17. Poin yang kedua, hanya dalam Tuhanlah ada kehidupan yang sejati. Pandemi COVID-19 membuat semua orang seakan-akan kehilangan harapan dan kehidupan. Tuhan sendiri dirasakan hilang dari tengah-tengah pergulatan hidup mati manusia. Namun sesungguhnya situasi sulit ini merupakan ujian yang memurnikan kehidupan iman dan keagamaan setiap pengikut Kristus. Orang yang memiliki iman yang kokoh dan setia pada ajaran Katolik akan berupaya untuk mencari jalan guna menemui Tuhan dalam kesatuan dengan umat-Nya. Kehadiran satu sama lain adalah dukungan nyata bagi kehidupan bersama. Kesetiaan pada ibadah secara daring, meskipun terlihat menghadirkan kemudahan, tidak menghadirkan kebersamaan yang diajarkan oleh gereja. Prinsip dasar dari perayaan sakramen adalah terjadi di dalam gereja dan melalui gereja. Maksudnya, kehadiran yang nyata dari individu-individu di dalam perayaan tersebut. Kehadiran umat itu sangat penting dalam setiap perayaan sakramen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebersamaan umat ini pada dasarnya akan membantu setiap orang beriman untuk peduli satu sama lain dan secara nyata menolong mereka yang benar-benar membutuhkan. Terdorong oleh semangat kebersamaan dalam keluarga iman, kehidupan jemaat perdana bisa menjadi contoh praktek iman kita sekarang ini. Poin yang ketiga, ada tiga tempat yang disebut dalam bacaan tersebut, yaitu Betel, Gilgal, dan Berseba. Menuntun ke arah yang salah. Tanpa disadari, dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, orang-orang berupaya menemukan jalan keluar yang menenangkan batinnya. Mereka melarikan diri dari Tuhan dan mencari pemenuhan batin pada hal-hal yang makin menjauhkan diri mereka dari Allah. Mereka menciptakan zona nyaman dengan menciptakan Betel, Gilgal, dan Berseba yang baru dalam kehidupan masa kini. Zona nyaman ini membuat mereka seakan-akan menemukan ilah yang baru atau dewa yang baru. Zona yang memberi kenyamanan dan sesuai dengan keinginan mereka. Namun sama seperti Yerobeam menodai Betel dengan membuat patung anak lembu emas agar orang tidak lagi berziarah ke Yerusalem. Zona nyaman ini menjadi tandingan agar orang tidak lagi mengikuti pola-pola tradisional dalam kehidupan iman mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sendiri mengkritik gaya hidup orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka memang mengetahui dengan baik seluk-beluk agama dan berupaya agar semua orang menjalaninya dengan konsekuen. Sayangnya, mereka sendiri hanya menjalankan hidup keagamaan mereka supaya dilihat orang.
padahal hati mereka jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya dengan amat tegas Yesus berkata, "Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kita bisa baca dalam Injil Matius bab 5 ayat 20. Dalam hidup keagamaan, antara puja-puji di bibir dan praktek hidup nyata, mestinya harus ada keselarasan. Apa yang kita doakan selaras dengan apa yang kita buat dalam kehidupan nyata. Semoga Tuhan memberkati.